Memiliki asuransi tentunya bisa memberikan rasa aman buat kita. Rumah tinggal, tempat usaha, dan aset-aset lainnya akan terproteksi di saat terjadi musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan lain-lain, atau bahkan tuntutan dari pihak lain. Dengan adanya polis asuransi, kita bisa mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi atau manfaat polis, asalkan tentunya risiko yang menjadi penyebab kerugian tersebut dijamin di dalam polis. Namun di dalam proses ganti rugi ini, yang sering kali jadi permasalahan adalah prosesnya perlu waktu yang lumayan lama, terutama untuk kasus klaim besar seperti kebakaran pada pabrik misalnya. Coba bayangkan, seandainya kita berada di posisi tertanggung yang mengalami musibah tersebut, apa nggak pusing dengan kondisi pabrik yang nggak berproduksi penuh atau bahkan berhenti sama sekali, tidak ada income, cash flow berantakan, tapi di sisi lain harus tetap membayar fixed cost seperti gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan air, dan lain-lain. Belum lagi ekses-ekses finansial lainnya seperti adanya penalti atau denda karena nggak bisa memenuhi kontrak kepada bayar-bayarnya, atau adanya tuntutan dari pihak-pihak lain yang ikut dirugikan karena adanya musibah tersebut. Lantas, apa yang bisa menyebabkan proses klaim itu memerlukan waktu yang cukup lama? Solusi apa yang bisa diberikan agar pembayaran klaim bisa lebih cepat diterima oleh tertanggung? Simak video ini sampai habis. Seperti yang telah disampaikan di awal video ini, adalah memang betul proses penyelesaian klaim asuransi properti atau kebakaran yang complicated secara umum memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak proses yang harus dijalani oleh perusahaan asuransi, mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan data, pemeriksaan data, verifikasi data, lalu kemudian harus melakukan survei dan investigasi ke lapangan untuk memastikan kerugian tersebut dijamin polis atau tidak. Setelah itu, masuk ke proses perhitungan dan verifikasi nilai kerugian yang wajar, yang biasanya melibatkan pihak ketiga yaitu loss adjuster. Proses penyelesaian klaim asuransi akan lebih lama lagi jika mekanisme ganti rugi yang digunakan melalui reinstatement. Kita ambil beberapa contoh sebagai ilustrasi bahwa proses klaim itu memang memerlukan waktu yang cukup lama. Yang pertama, untuk kerusakan mesin. Biasanya diperlukan teknisi untuk melakukan pengecekan kondisi mesin. Setelah itu lanjut ke proses pemesanan mesin atau spare part yang mengalami kerusakan. Di proses pemesanan ini ada kalanya perlu waktu lebih lama lagi kalau mesin atau spare part-nya nggak ada di pasaran, harus order ke pabriknya atau harus import. Kemudian, setelah mesin atau spare part yang dibutuhkan tersebut sudah ada, selanjutnya harus dilakukan proses pemasangan atau instalasi. Dan yang terakhir masuk ke proses uji coba sebelum diserah terimakan ke tertanggung. Contoh yang kedua untuk kerusakan bangunan. Setelah melalui beberapa tahapan proses yang telah disampaikan sebelumnya, jika mekanisme ganti rugi yang digunakan adalah reinstatement, ada kalanya sebelum masuk ke tahap konstruksi, harus melalui proses tender terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk ke proses perizinan, pemesanan material, dan konstruksi. Contoh yang ketiga, untuk klaim business interruption. Di dalam proses perhitungannya harus akurat, harus bisa mengukur estimasi sampai sejauh mana turnover bisa terkoreksi sampai ke titik normal lagi. Proses perhitungan ini kadangkala harus melibatkan pihak ketiga seperti akuntan, audit, dan lain sebagainya. Sehingga proses klaim bisa lebih lama lagi, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan atau lebih. Kondisi atau permasalahan ini sebenarnya bisa teratasi jika di dalam polis asuransi tertanggung tersebut sudah dilekatkan klausula pembayaran uang muka klaim. Untuk klausulanya yang lazim digunakan saat ini adalah yang pertama, payment on account clause. Terlebih dahulu kita dengarkan wordingnya. Payment on account clause. It is hereby declared and agreed that payment on account of any loss recoverable under this policy
will be promptly made by the insurers to the insured if so desired by the insured, provided that such payment are deducted from the finally agreed claim settlement figures. Dengan diterapkannya klausula ini, tertanggung mempunyai hak untuk mengajukan pembayaran sebagian klaim dengan ketentuan bahwa pembayaran klaim sebagian tersebut akan mengurangi jumlah klaim keseluruhan. Untuk besarannya tidak ditentukan, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun lazimnya di kisaran 25% dari estimasi nilai klaim yang sudah terverifikasi. Selanjutnya, klausula yang kedua yaitu Claim Interim Payment Clause. Kita dengarkan wordingnya. It is hereby agreed and declared that, in any claim payable under terms and conditions of this policy, endorsement, and clause attached thereof an interim payment, will be arranged to a maximum of 25% of claim amount subject to a recommendation by independent loss adjuster appointed. Dengan klausula ini, tertanggung akan menerima pembayaran sebagian klaim sampai batas maksimum 25% dari jumlah klaim berdasarkan rekomendasi dari Independent Loss Adjuster, yang tentunya pembayaran klaim sebagian itu akan menjadi pengurang klaim secara keseluruhan. Mungkin ini penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan solusi buat tertanggung di saat kena musibah supaya bisa menerima pembayaran klaim asuransi lebih cepat meskipun proses klaim belum selesai, yang tentunya diharapkan dengan adanya pembayaran klaim sebagian tersebut bisa digunakan untuk memulai recovery aset-asetnya yang rusak dan memulai usahanya. Jika ada klausula atau cara lain yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pembayaran klaim, mohon bantuan teman-teman untuk bisa menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa.